Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Ida Gunawan dari kelompok 5 Sejarah Peradaban Islam akan menjelaskan tentang bagian A, yaitu pengertian disintegrasi. Pengertian disintegrasi. Disintegrasi adalah situasi yang tidak adanya peraturan dan kesatuan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian disintegrasi menurut para ahli, yaitu menurut Sukamto, disintegrasi adalah keadaan yang ada dalam masyarakat dalam situasi ketidakaturan. Hal ini didasari pada memudarnya norma dan nilai yang sudah ada. Secara khusus, arti disintegrasi adalah bentuk perilaku setiap individu atau bermasyarakat yang hidup dalam keadaan ketidakaturan. Penyebabnya bisa dengan adanya perubahan sosial yang terus-menerus terjadi di setiap sisi kehidupan. Perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan besar yang dicapai dinasti Abbasiyah pada periode pertama mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian B, yaitu penyebab disintegrasi. Akibat dari kebijakan yang lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada persoalan politik itu, provinsi-provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari genggaman penguasa Bani Abbasiyah dengan berbagai cara, diantaranya pemberontakan yang dilakukan oleh pemimpin lokal, dan mereka berhasil memperoleh kemerdekaan penuh. Periode disintegrasi ditandai dengan menurunnya kekuasaan khalifah di bidang politik karena dilanda perpecahan. Politik sentral khalifah telah berpindah ke daerah-daerah. Pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah banyak melakukan tindakan yang tidak menyenangkan rakyat, yang mengakibatkan rakyat menjauhkan diri dari pemerintahan pusat dan mendirikan pemerintahan-pemerintahan kecil di daerah. Akibatnya, kekuasaan sentral pusat menjadi hilang peranannya atau bisa dikatakan lumpuh. Maka, khalifah hanya sebagai lambang belaka. Menurut Ibnu Khaldun, sebenarnya keruntuhan kekuasaan Bani Abbasiyah mulai terlihat sejak awal abad ke-9. Fenomena ini mungkin kebersamaan dengan datangnya pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuatan militer di provinsi-provinsi tertentu yang membuat mereka benar-benar independen. Kekuatan militer Abbasiyah waktu itu mulai mengalami kemunduran. Masa disintegrasi ini terjadi setelah pemerintahan periode pertama Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Pada masa berikutnya, pemerintahan dinasti ini mulai menurun, terutama di bidang politik, di mana salah satu penyebabnya adalah kecenderungan penguasa untuk hidup mewah dan kelemahan khalifah dalam memimpin roda pemerintahan. Akhirnya kekuasaan dinasti Saljuk atas Baghdad atau Khilafah Abbasiyah merupakan awal dari periode kelima. Pada periode kelima ini, Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu, walaupun banyak sekali dinasti Islam berdiri. Ada di antaranya yang cukup besar, namun yang terbanyak adalah dinasti kecil. Para Khalifah Abbasiyah sudah merdeka dan berkuasa kembali, tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya wilayah kekuasaan Khalifah yang sempit ini menunjukkan kelemahan politiknya. Sebagaimana terlihat dalam periodisasi Khalifah Abbasiyah, masa kemunduran dimulai sejak periode kedua. Namun demikian, faktor-faktor penyebab kemunduran itu tidak datang secara tiba-tiba. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu lemahnya semangat patriotisme negara, hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat, tidak percaya pada kekuatan sendiri, fanatik mazhab persaingan dan perebutan yang tiada henti antara Abbasiyah dan Alawiyah, kemerosotan ekonomi. Selanjutnya ada faktor eksternal yaitu disintegrasi, perang salib, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfandi Rizky Tomoguna. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai masa disintegrasi dinasti-dinasti Islam. Peristiwa perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Faktor lain yang menyebabkan peran politik Bani Abbas menurun adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Hal ini sebenarnya juga terjadi pada pemerintahan-pemerintahan Islam sebelumnya. Tetapi apa yang terjadi pada pemerintahan Abbasiyah berbeda dengan yang terjadi sebelumnya.
Nabi Muhammad SAW memang tidak menentukan bagaimana cara pergantian pimpinan setelah ditinggalkannya. Beliau nampaknya menyerahkan masalah ini kepada kaum muslimin, sejalan dengan jiwa kerakyatan yang berkembang di kalangan masyarakat Arab dan ajaran demokrasi dalam Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, proses suksesi kepemimpinan politik dalam sejarah Islam berbeda-beda dari satu masa ke masa yang lain. Ada yang berlangsung aman dan damai, tetapi sering juga melalui konflik dan pertumpahan darah akibat ambisi tak terkendali dari pihak-pihak tertentu. Pertumpahan darah pertama dalam Islam karena perebutan kekuasaan terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pertama-tama, Ali menghadapi pemberontakan Talha, Zubair, dan Aisyah. Alasan pemberontakan itu adalah Ali tidak mau menghukum para pembunuh Khalifah Utsman bin Affan, dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang ditumpahkan secara zalim. Namun di balik alasan itu, menurut Ahmad Syalabi, Abdullah bin Zubairlah yang menyebabkan terjadinya pemberontakan yang banyak membawa korban tersebut. Pemberontakan-pemberontakan yang muncul pada masa Ali ini bertujuan untuk menjatuhkannya dari kursi khalifah dan diganti oleh pemimpin pemberontak itu. Hal yang sama juga terjadi pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Setelah kekuasaan berada di tangan orang-orang Turki pada periode kedua, pada periode ketiga, Daulah Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Buai. Kehadiran Bani Buai berasal dari 3 orang putra Abu Syuja Buai, pencari ikan yang tinggal di daerah pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Setelah kekuasaan berada di tangan orang-orang Turki pada periode kedua, pada periode ketiga, Daulah Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Buai. Kehadiran Bani Buai berasal dari 3 orang putra Abu Syuja Buai, pencari ikan yang tinggal di daerah Dailan, yaitu Ali, Hasan, dan Ahmad. Untuk keluar dari tekanan kemiskinan, 3 bersaudara ini memasuki dinas militer yang ketika itu dipandang banyak mendatangkan rezeki. Pada mulanya, mereka bergabung dengan pasukan Makan Ibnu Khalid, salah seorang panglima perang daerah Dailan. Setelah pamor Makan Ibnu Khalid memudar, mereka kemudian bergabung dengan Panglima Mardawish bin Zayar al-Dailami. Karena prestasi mereka, Mardawish mengangkat Ali menjadi gubernur Al-Karaj, dan 2 saudaranya diberi kedudukan penting lainnya. Dari Al-Karaj itulah ekspansi kekuasaan Bani Buayyah bermula. Pertama-tama Ali berhasil menaklukkan daerah-daerah di Persia dan menjadikan Shiraz sebagai pusat pemerintahan. Tentara Buai menuju Baghdad untuk merebut kekuasaan di pusat pemerintahan. Ketika itu, Baghdad sedang dilanda kekisruhan politik akibat perebutan jabatan Amir al-Umara antara wazir dan pemimpin militer. Para pemimpin militer meminta bantuan kepada Ahmad bin Buai yang berkedudukan di Ahwaz. Setelah Baghdad dikuasai, Bani Buai memindahkan markas kekuasaan dari Shiraz ke Baghdad. Mereka membangun gedung tersendiri di tengah kota dengan nama Dar al-Mamlakah. Meskipun demikian, kendali politik yang sebenarnya masih berada di Shiraz, tempat Ali bin Buai, saudara tertua, bertahta. Dengan kekuatan militer Bani Buai, beberapa dinasti kecil yang sempat memerdekakan diri dari Baghdad, seperti Bani Hamdan di wilayah Syria dan Irak, Samania dan Ikshidia, dapat dikendalikan kembali dari Baghdad. Kekuatan politik Bani Buayyah tidak lama bertahan. Setelah generasi pertama, 3 bersaudara tersebut, kekuasaan menjadi ajang pertikaian di antara anak-anak mereka. Bismillahirrahmanirrahim.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang disintegrasi dinasti-dinasti Islam. Oke. Dinasti-dinasti yang lahir dan melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Dari bangsa Persia, ada Tohiriyah di Khurasan pada tahun 205 sampai 259 Hijriah. Ada Safariyah di Fars pada tahun 254 sampai 290 Hijriah. Ada Samaniyah di Transoksania pada tahun 261 sampai 289 Hijriah. Ada Safiyah di Azerbaijan pada tahun 266 sampai 380 sampai 318 Hijriah. Ada Buayyah menguasai Baghdad pada tahun 320 sampai 447 Hijriah. Dari bangsa Turki, ada Tuluniyah di Mesir pada tahun 254 sampai 292 Hijriah. Ada Ikshidiyah di Turkistan pada tahun 320 sampai 560 Hijriah. Ada Ghaznawijah di Afghanistan pada tahun 351 sampai 585 Hijriah. Ada dinasti Seljuk dan cabang-cabangnya. Kemudian dari bangsa Turki, ada Al-Bazuqani pada tahun 348 sampai 406 Hijriah. Ada Abu Ali pada tahun 380 sampai 489 Hijriah. Ada Ayyubiyah dari 564 sampai 648 Hijriah. Kemudian ada dari bangsa Arab, yaitu Idrisiyah di Maroko pada tahun 172 sampai 375 Hijriah. Ada Al-Lubiyah di Tunisia pada tahun 184 sampai 289 Hijriah. Ada Dulafiyah di Kurdistan pada tahun 210 sampai 285 Hijriah. Kemudian ada yang mengaku dirinya sebagai khalifah, khilafah, yaitu Umayyah di Spanyol dan Fatimiyah di Mesir pada tahun 909 sampai 1171 Masehi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang masa disintegrasi dinasti-dinasti Islam. Di sini saya akan membawakan ke bagian keempat, yaitu tentang munculnya dinasti-dinasti Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Munculnya dinasti-dinasti Islam. Sejarah mencatat munculnya dinasti-dinasti dalam Islam terjadi akibat lemahnya pemerintahan pusat dalam mengatur dan mengendalikan negara, sehingga yang terjadi ketidakpuasan serta sikap kecewa yang dialami oleh sebagian kalangan elit politik setingkat gubernur yang memiliki pengaruh kuat di wilayahnya. Mereka melakukan berbagai macam pemberontakan kepada pemerintah pusat. Nah, ini merupakan sebab-sebab yang hal-hal yang menyebabkan munculnya dinasti-dinasti Islam. Jadi pemimpin-pemimpin elit politik setingkat gubernur itu mereka yang memiliki pengaruh kuat merasa tidak puas terhadap pemerintahan pusat. Kemudian selain itu juga akibat terjadinya proses perebutan kekuasaan yang tidak sehat, sehingga yang terjadi perpecahan di dalam pihak negara sendiri. Juga munculnya fanatisme kebangsaan berupa kegerakan syu'biyah atau kebangsaan. Gerakan ini yang kemudian banyak memberikan inspirasi terhadap gerakan politik di samping persoalan-persoalan keagamaan. Tetapi khalifah saat itu tidak menyadari akan bahayanya politik dari fanatisme kebangsaan, sehingga dengan berbagai problem yang mendera negara serta semangat akan kebangsaan atau golongan masing-masing tinggi, akhirnya muncullah dinasti-dinasti yang memisahkan diri dari kekhalifahan Islam. Jadi ada banyak faktor dari munculnya dinasti-dinasti Islam yang mungkin sebagian sudah dijelaskan sebelum saya. Kemudian di antara dinasti-dinasti Islam, kemudian di antara dinasti-dinasti yang lahir
dan melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah, antara lain saya sebutkan. Yang pertama itu yang berbangsa Persia. Yang berbangsa Persia pertama ada dinasti Tahiriyah di Khorasan. Yang pertama dinasti Tahiriyah di Khorasan. Untuk diketahui, Khorasan itu mencakup wilayah yang sekarang merupakan bidang dari Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Itu Tahiriyah di Khorasan. Yang kedua itu ada Safariyah di Fars. Safariyah itu letaknya, wilayah kekuasaannya di Sijistan, sama di Irak juga. Ya. Dinasti ini didirikan oleh Qais As-Safar. Kemudian ada yang ketiga itu Samaniyah di Transoksania. Transoksania ini berada di Uzbekistan. Kemudian yang keempat Sajiyah di Azerbaijan, dan kemudian dinasti Buwaihiyah. Dinasti Buwaihiyah. Bahkan dinasti Buwaihiyah ini menguasai Baghdad. Itu yang tadi, yang pertama yang berbangsa Persia. Dinasti-dinasti yang berbangsa Persia. Yang kedua itu dinasti yang berbangsa Turki. Ada yang pertama Tuluniyah di Mesir, kemudian Ikhshidiyah di Turkistan, kemudian Ghazwaniyah di Afghanistan, kemudian yang terakhir itu dinasti Seljuk dan cabang-cabangnya. Untuk kita ingat kembali, dinasti Seljuk itu dinasti yang letaknya di Asia Tengah dan Timur. Mereka berkuasa dari abad ke-11 hingga abad ke-14. Itu yang kedua tadi, dinasti-dinasti yang berbangsa Turki. Kemudian yang ketiga yang berbangsa Kurdi, dinasti-dinasti muncul, dinasti-dinasti Islam. Yang ketiga ini yang berbangsa Kurdi, itu yang pertama ada Al-Barzuqani, kemudian yang kedua ada Abu Ali, dan yang ketiga yang berbangsa Kurdi itu ada Ayyubiyah, dinasti Ayyubiyah. Kemudian yang keempat yang berbangsa Arab, dinasti-dinasti yang berbangsa Arab, diantaranya ada dinasti Idrisiyah di Maroko, kemudian Aghlabiyah di Tunisia, kemudian Dulafiyah di Kurdistan. Dan yang terakhir yaitu dinasti yang mengaku dirinya sebagai khalifah. Yang pertama itu ada Umayyah di Spanyol dan Fatimiyah di Mesir. Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa akibat terjadinya disintegrasi dalam sebuah negara dapat menyebabkan munculnya dinasti-dinasti kecil atau kelompok masyarakat dalam negara. Negara dalam negara. Yang secara langsung atau tidak langsung setiap kelompok mengupayakan diri untuk berdiri sendiri dan tanpa terikat oleh ikatan negara. Dengan demikian, kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa ini harus terus serta menjaga perdamaian di dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan dunia pada umumnya, daripada sifat fasis dan rasis yang akan menyebabkan perpecahan di antara umat bangsa dan bernegara. Itu dia presentasi bagian saya, yaitu tentang munculnya dinasti-dinasti Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.